Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hai teman-teman BOMan Katedral Samarinda. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, sehat dan tetap semangat. Masih ingat gak sama saya? Ayo diingat-ingat lagi. Betul sekali. Bersama Villa di sini, hari ini kita ingin merasakan hadirat Tuhan walaupun secara online. Yuk teman-teman, kita mulai acaranya. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Halo teman-teman, sebelum kita mulai bina iman sekolah minggu, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyaman. Sehingga pagi ini tenaga kami kembali pulih. Terima kasih juga untuk kesehatan yang kami terima hari ini. Sekarang kami akan mengikuti bina iman anak. Sertai para pembina kami dalam menyampaikan firman-Mu sehingga dapat dengan mudah kami pahami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semuanya, sekarang waktunya kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Baik adik-adik semuanya, tadi kita sudah sama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan tentang Yesus menyucikan bait Allah. Tadi dikatakan bahwa pada suatu hari Yesus mengusir para pedagang seperti pedagang domba, pedagang lembu, kemudian pedagang merpati, serta penukar-penukar uang yang ada di situ.
Mengapa Yesus mengusir mereka semua? Karena Yesus tidak mau bait Allah itu dijadikan pasar, tempat orang berjual beli. Karena menurut Yesus, bait Allah adalah tempat tinggal Allah, tempat untuk berdoa, dan juga tempat untuk setiap orang bisa datang bertemu dengan Tuhan dan berbakti kepadanya. Kalau sekarang ini bait Allah itu disebut dengan gereja, tempat kita mengadakan perayaan-perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan juga hari biasa. Kemudian tempat kita menerima sakramen-sakramen dan juga tempat kita beribadat dan berdoa. Selain berarti gedung tempat beribadat, gereja juga berarti tubuh kita. Yesus mengatakan bahwa bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab suci tadi, bahwa ia berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini dan mendirikannya dalam waktu 3 hari. Sementara orang Yahudi mengatakan bahwa masa kamu bisa merombaknya dalam waktu 3 hari, sementara orang membangunnya sampai bertahun-tahun. Yesus mengatakan seperti itu karena berkaitan dengan kematian dirinya yang pada hari ketiga akan dibangkitkannya kembali. Makanya ia mengatakan bahwa rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Karena berkaitan dengan kematiannya yang pada hari ketiga akan dibangkitkannya kembali. Kita pun bait-bait Allah yang hidup. Tubuh saya dan juga tubuh adik-adik semua adalah bait-bait Allah atau tempat tinggal Allah. Maka kita wajib menjaga agar diri kita ini menjadi tempat yang layak untuk Tuhan, sehingga Tuhan selalu beserta kita, selalu menjaga dan melindungi kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena tubuh kita adalah menjadi tempat tinggal Allah, maka bagaimana cara kita menjaga diri kita? Bagaimana cara kita menjaga tubuh kita sehingga layak menjadi tempat tinggal Allah? Caranya adalah kita harus merawat diri kita. Kemudian kita juga harus sabar. Kita juga harus murah hati, kasih terhadap sesama, lemah lembut, tidak cemburu, membawa damai dan sukacita, setia dan jujur. Teristimewa, tidak boleh memegahkan diri dan tidak sombong. Itulah cara menjaga dan merawat diri kita supaya Allah bisa tinggal bersama kita. Teristimewa di masa Prapaskah ini, hal-hal inilah yang wajib atau yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mampu melakukan semuanya ini, atau kita menjadikannya semua ini sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan berkenan
atau Tuhan pasti akan tetap tinggal di dalam diri kita semua. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selain menjaga tubuh kita sendiri, kita juga wajib menjaga gedung gereja, tempat kita berdoa, tempat kita beribadat, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak cara yang harus kita lakukan untuk menjaga dan merawat gedung gereja kita. Yang pertama adalah harus menjaga kebersihannya. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak mencoret-coret dindingnya, mencoret-coret bangku, mencoret-coret kursi yang ada di situ. Kemudian berikutnya kita harus menjaga dan memelihara kebersihan-kebersihan yang ada di dalamnya. Ya, contohnya tadi adalah tidak meninggalkan sampah setelah kita beribadah. Jadi kalau ada sampah, diambil, dimasukkan di dalam tas, bawa keluar, lalu mencari tempat sampah untuk membuangnya. Tidak membuat barang-barang yang kita bawa berhamburan di dalam gereja. Itu adalah cara bagaimana kita menjaga dan memelihara kebersihan gereja kita sebagai tempat beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mudah-mudahan dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mampu untuk menjaga kebersihan mulai dari diri kita sendiri, supaya Allah bisa tinggal di dalam diri kita. Dan juga kita bisa menjaga dan juga memelihara lingkungan gereja kita, supaya tetap bersih dan nyaman, sehingga kita semangat dan nyaman dalam berdoa. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Dari terbit matahari sampai padam masuknya, biarlah
Bella harap kalian bisa memahami tema minggu ketiga Prapas kali ini, yaitu Yesus mensucikan Bait Allah. Semoga teman-teman sehat selalu, sukacita dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, sampai jumpa, salam misioner, dadah. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri Bina Iman Anak ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Bina Iman Anak ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh para pembina kami. Bantulah kami agar dapat mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Ya Bapa, kami berharap semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga aktivitas kami semua dapat berkumpul dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.